Perkenalkan, nama saya Dimas Cahyadi dengan NIM 19241969 dari kelompok 4 akan menerangkan atau mempresentasikan tentang sistem database dan ERD dalam sistem penjualan online. Kelompok 4 terdiri dari Abdul Aziz Ramadan Al-Jamil, Afrizal Bani Rahman, Ahmad Zainul Ibad, Anastasia Putri, Ajal Pratama, Dimas Abimanyu, Jikri Lukman, Dimas Cahyadi, dan Hari Peki. Dan ini adalah kelompok kami dengan pembagian tugasnya. Abdul Aziz Ramadan eksekusi codingan, Afrizal Bani Rahman IRD dan database dummy, Ahmad Zainul Ibad presentasi, Anastasia Putri database dummy dan PPT, Ajal Pratama presentasi, Dimas Abimanyu presentasi, Jikri Lukman presentasi, Dimas Cahyadi presentasi, dan Hari Peki PPT. Dan lalu lanjut ke identifikasi entitas berdasarkan kebutuhan sistem penjualan online. Entitas utama yang diidentifikasikan meliputi pelanggan, pesanan, detail pesanan, produk, kategori, pembayaran, dan pengiriman. Penentuan atribut dan tipe data terdiri dari setiap entitas memiliki atribut dengan tipe data ditentukan sesuai karakteristik data seperti teks atau pasar, angka integer atau desimal, tanggal disebut datetime, status disebut enum, atau contohnya status bayar dan status kirim. Dan yang ketiga adalah penentuan relasi antar entitas. Relasi ditentukan berdasarkan hubungan antara proses. Satu, pelanggan dapat membuat banyak pesanan 1:n. Satu pesanan dapat terdiri dari banyak produk melalui detail pesanan. Satu produk memiliki satu kategori n/1. Satu pesanan memiliki satu pembayaran dan satu pengiriman 1:1. Normalisasi desain tabel telah memenuhi minimal 3NF atau treat normal form. Tidak ada data berulang, setiap kolom hanya menyimpan satu nilai. Setiap non-key atribut bergantung sepenuhnya pada primary key. Selanjutnya, relasi antar entitas. 1. Pelanggan banding banyak pesanan 1:n, artinya satu orang bisa memesan berkali-kali. Satu pesanan atau banyak produk sebenarnya melalui detail pesanan 1:n. Satu transaksi bisa mencakup beberapa barang. Satu produk banding satu kategori n/1. Setiap produk hanya termasuk dalam satu kategori. Satu pesanan banding satu pembayaran dan satu pengiriman 1:1. Satu transaksi hanya memiliki satu pembayaran dan satu pengiriman. Ini adalah tampilan diagram ERD atau Entity Relationship. Diagram ERD adalah yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Pada diagram ini ada entitas utama seperti pelanggan berisi atribut seperti email, nama pelanggan, nomor HP, password, terus ID pesanan, memiliki ID pesanan, tanggal pesan, status pesanan, dan terhubung dengan pelanggan. Ada petugas yang menangani pesanan dengan atribut nama petugas, jabatan, dan lain-lain. Pembayaran mencatat metode dan status pembayaran pesanan. Produk terdiri dari nama produk, kategori, harga satuan, dan terhubung ke kategori. Detail pesanan menjembatani antara pesanan dan produk berisi jumlah dan subtotal. Ada relasi suatu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan 1:1. Setiap pelanggan bisa terdiri dari banyak produk melalui tabel detail pesanan. Satu produk termasuk dalam satu kategori. Setiap pesanan ditangani oleh seorang petugas. Setiap pesanan memiliki satu transaksi pembayaran. Ini ada LRS atau logika rekonstrukturnya. LRS ini menggambarkan struktur data logis dari sistem pemesanan online yang terdiri dari 6 entitas utama yang terdiri dari pelanggan atau menyimpan informasi pengguna seperti nama email, alamat, dan nomor HP. Pesanan mencatat semua pesanan yang dibuat oleh pelanggan termasuk tanggal dan status. Pembayaran menyimpan detail pembayaran seperti tanggal, jumlah, metode, dan status pembayaran. Detail pesanan menjelaskan isi dari setiap pesanan. Produk apa saja yang dipesan, jumlah, harga satuan. Produk berisi data produk seperti nama produk dan harga. Pengiriman mencatat status pengiriman, alamat tujuan, dan waktu kirim terima. Semua entitas saling terhubung dengan relasi, misalnya pelanggan dan pesanan, pesanan atau pembayaran, dan detail pesanan.
detail pesanan, ke produk, pesanan, ke pengiriman. Ini adalah hasil slide codingan yang versi SQL antar 3 tabel. Ini adalah hasil screenshotnya, transaksi berupa pesanan dan produk. Tujuan ini adalah untuk menampilkan data lengkap pesanan mulai dari nama produk, jumlah, harga satuan, hingga status pesanan. Berikut ini adalah hasil query tersebut. Terlihat daftar pesanan lengkap dengan pesanan ID, nama produk, jumlah dan harga satuan, tanggal pesan, dan status pesanan seperti selesai dikirim atau dibayar, pending, dan lain-lain. Dan ini adalah hasil codingan antar pelanggan atau pesanan, join antar tabel pelanggan, pesanan, dan status pesanan. Tujuan dari join ini adalah untuk menampilkan data lengkap setiap pesanan seperti nama pelanggan, email, alamat, tanggal pesan, serta status pesanan. Query yang digunakan melakukan join pada pelanggan ID dan pesanan ID sehingga menghasilkan tabel yang menunjukkan informasi dari ketika tabel tersebut. Dari hasil join kita bisa melihat status pesanan masing-masing pelanggan, misalnya selesai, dibatalkan, belum bayar, dan lainnya. Dengan data ini kita dapat memantau perkembangan pesanan dan melakukan tindak lanjut sesuai status yang ditampilkan. Slide ini atau screenshot ini untuk join produk dan kategori. Pada slide ini ditampilkan hasil query SQL yang menggunakan perintah join untuk menggabungkan tabel produk dengan tabel kategori. Tujuan dari query ini adalah untuk menampilkan data produk lengkap dengan nama kategorinya. Query ini mengambil data seperti produk ID, nama produk, harga, dan kategori dari hasil penggabungan dua tabel, yaitu produk dan kategori, dengan menggunakan kunci relasi kategori ID. Contohnya produk seperti smartphone Samsung Galaxy S23 dan laptop Asus VivoBook 15 masuk dalam kategori elektronik. Ini membantu dalam pengelompokan dan analisis produk berdasarkan jenisnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.